pagi, perkenalkan saya Sheila Frani Francisca Malo dengan NIM 20100100008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Perdagangan Indonesia Pasca Pemberlakuan AFTA atau Studi Komparatif Indonesia dan Cina. Penulis Muekli Hati dan David Kalux, tahun 2010, Jurnal Ekonomi Pembangunan, volume 8, nomor 2, Desember 2010. Reviewer Sheila Frani Francisca Malo, tanggal review 2 April 2020. Latar belakang. Permulaan abad 20 menjadi awal dimulainya hubungan perdagangan internasional. Perekonomian nasional menjadi saling berhubungan. Hubungan ini sering disebut dengan istilah globalisasi, yaitu pergerakan ke suatu perekonomian global. Efek perekonomian luar negeri dengan adanya perdagangan internasional akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Setiap perekonomian internasional menghubungkan negara-negara melalui dua jalur, perdagangan barang dan jasa atau sektor real, dan sektor keuangan. Hubungan perdagangan berarti adanya beberapa produk dari suatu negara yang diekspor ke luar negeri, sementara beberapa barang yang dikonsumsi dan investasi di dalam negeri diimpor dari luar negeri. Sinyal bahwa AFTA berpotensi mengganggu eksistensi perekonomian nasional cukup jelas terlihat apabila mencermati hubungan perdagangan Indonesia dan Cina. Berbagai indikator mengenai pola perdagangan di antaranya kedua negara menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin lama semakin inferior terhadap produk Cina. Secara eksplisit, hal ini terindikasi cukup jelas dari perkembangan ekspor-impor. Yang berikut tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah integrasi ekonomi yang terjadi antara ASEAN, khususnya Indonesia terhadap Cina, berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Yang berikut permasalahan. Selain polanya yang semakin tidak menguntungkan, Indonesia juga menghadapi permasalahan struktural di dalam menjalin hubungan dengan negara Cina. Terdapat indikasi bahwa struktur perdagangan Indonesia dengan Cina bersifat asimetris. Artinya di satu sisi, struktur ekspor Indonesia ke Cina masih sangat didominasi oleh produk primer seperti minyak dan gas, hasil pertanian, dan pertambangan. Lebih dari itu, terdapat kecenderungan bahwa produk primer dalam struktur ekspor ke Cina bukannya melemah, tetapi justru mengalami peningkatan di sisi lain. Struktur impor Indonesia dari Cina lebih banyak didominasi oleh produk industri pengolahan dengan proporsi yang cenderung terus meningkat. Yang berikut metodologi penelitian. Penelitian ini melakukan analisis perdagangan Indonesia-Cina dengan pendekatan uji kausalitas. Peneliti melakukan studi empiris dengan sampel penelitian dua negara, Indonesia dan Cina, pada tahun 1980 sampai 2009. Data yang digunakan peneliti dalam analisis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari WTO. Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel net ekspor dan GDP di masing-masing negara. Dalam penelitian ini tidak ada variabel terikat karena kedua variabel merupakan variabel independen yang saling mempengaruhi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger, yaitu metode analisis dengan mengestimasi arah hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel ekonomi yang diestimasi. Yang berikut hasil penelitian. Berdasarkan uji kausalitas Granger, di atas menunjukkan bahwa pada periode 1990 sampai 2009, Indonesia dan Cina memperoleh hasil yang berbeda di mana di Indonesia diketahui bahwa pertumbuhan net ekspor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Cina ada hubungan timbal balik atau hubungan positif antara net ekspor dan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini nilai gross domestic produknya yang keduanya terdapat saling mempengaruhi. Kenaikan net ekspor dapat meningkatkan GDP atau pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mendorong kenaikan ekspor realnya. Hasil analisis tersebut sesuai dengan kondisi ekspor Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi global. Adanya goncangan luar negeri dapat berakibat pada menurunnya permintaan barang-barang ekspor domestik sehingga produksi menurun. Adanya penurunan produksi mengakibatkan para pekerja atau buruh mengurangi konsumsi dan investasinya, sehingga pendapatan nasional juga menurun yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Jika kondisi
kondisi di luar negeri mengalami perbaikan, ini akan berdampak pada kenaikan permintaan ekspor Indonesia sehingga produksinya akan meningkat dan para buruh dan pekerja pabrik lainnya juga mampu meningkatkan konsumsi dan investasinya yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Alasan lain karena pasar domestik di Indonesia sangat luas sehingga sebagian besar ekspor terserap di dalam negeri. Barang-barang yang diekspor biasanya berupa barang-barang mentah yang berasal dari sektor pertanian, pertambangan, dan industri dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melemah jika hanya bergantung pada ekspor tersebut karena pada dasarnya Indonesia hanya mengekspor sumber daya alam yang sulit diperbaharui yang pada akhirnya akan habis untuk kebutuhan domestik dan luar negeri atau ekspor. Sedangkan di Cina memiliki kondisi yang berlawanan dengan Indonesia. Di samping pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan ekspornya, ternyata ekspor pun memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang diwakili oleh GDP. Cina mempunyai komoditi ekspor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran luar negeri. Ada beberapa pertimbangan yang membuat produk-produk Cina mampu bersaing di pasar global. Pertama, dalam kurun waktu 1998 dan 2008, Similarity Index dari produk ekspor industri nasional dengan produk ekspor industri Cina bukannya menurun tetapi justru meningkat dari 58,9% di tahun 1996 menjadi hampir 62% di tahun 2008. Ini berarti bahwa struktur perdagangan di antara kedua negara bersifat substitusi daripada komplementer. Pemberlakuan AFTA akan membuat produk industri nasional harus head-to-head bersaing dengan produk industri Cina. Yang berikut kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini, permodalan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kekurangan. Kelemahan dari penelitian ini adalah penulis tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini. Sekian hasil presentasi review jurnal dari saya. Terima kasih.